Cerita dimulai dengan seorang pria yang terbangun dari mimpi buruknya. Pria ini bernama Kirya Keiji. Dalam keadaan yang dibasahi keringat dingin, teman sekamarnya yang bernama Yonabarujin menginformasikan bahwa mereka akan diutus berperang di garis depan pada besok hari. Jadi, Kirya Keiji bersama Yonabarujin merupakan prajurit dari Jepang yang dibentuk pemerintah untuk melawan monster yang bernama Mimik. Dari mana mereka berasal? Dan bagaimana mereka bisa menjadi makhluk dengan perkembangbiakan yang terus meningkat, itu belum diketahui sama sekali. Tapi yang jelas, tujuan mereka adalah menghancurkan umat manusia. Jepang merupakan satu-satunya area yang memproduksi baju tempur baja untuk digunakan khusus dalam peperangan melawan Mimik. Oleh karena itu, Satuan Pasukan Pertahanan Dunia mengirim pasukan terbaik ke Jepang untuk mempertahankan tempat tersebut. Dan pasukan itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Rita Vrataski. Unitnya adalah satu-satunya di dunia yang berhasil memperoleh kemenangan melawan Mimik, dan pasukan itu kini akan berperang di garis depan bersama dengan mereka. Sersan Bartolomeo Ferral datang dan memberikan perintah kepada mereka semua yang ada di barak untuk berkumpul di lapangan pada pukul 9 pagi. Dan semua yang ada di sana bertanya-tanya akan apa yang mereka lakukan di lapangan. Kirya Keiji menyampaikan kalau dia bermimpi hal yang sama dan bisa jadi mereka disuruh untuk latihan dasar, menahan berat badan mereka sendiri dalam keadaan push up selama 3 jam penuh. Tak disangka hal tersebut benar terjadi. Mereka semua diperintahkan untuk menahan beban tubuh mereka sendiri selama 3 jam. Mulai dari sini Kirya Keiji merasakan keanehan akan mimpinya itu yang menjadi kenyataan. Dari arah seberang barisan, terlihat sekelompok pasukan Amerika Serikat sedang menonton keunjuk gigihan para pasukan Jepang. Dan dari barisan itu, seorang wanita imut dan polos yang tidak lain adalah Rita Vrataski juga menyaksikan hal ini. Mata Kirya Keiji sempat bertemu dengan mata Rita Vrataski, dan itu membuat Rita Vrataski secara mengejutkan mendatangi komandan pasukan Jepang untuk meminta izin agar diperbolehkan berpartisipasi dalam latihan dasar yang dilakukan prajurit Jepang. Menerima izin tersebut, Rita Vrataski mengambil posisi push up di samping Kirya Keiji, dan dia bertanya akan alasan Kirya Keiji yang menatap wajahnya. Kurangnya pengalaman menghadapi situasi ini membuat Kirya Keiji tak bisa banyak berbicara dengan wanita imut dan hanya menjawab, tidak, sambil tergagap. Waktu pun berlalu. Hari besok tiba, dan pasukan Jepang segera dikirim ke medan perang. Lokasinya bertempat di Tokyo. Para Mimik harus dimusnahkan, atau tempat itu akan jadi sarang dan para penduduk Jepang akan kehilangan tempat bernaung mereka. Tugas Kirya Keiji dan rekannya Yonabarujin begitu sederhana, yaitu mengalahkan Mimik yang kabur dari serangan pasukan utama. Tapi apa yang terjadi di luar harapan? Jumlah Mimik yang muncul seperti derasnya air di sungai, yang menunjukkan kalau pasukan utama sudah dikalahkan. Berniat untuk pindah posisi, Yonabarujin tiba-tiba diserang duri panjang yang seperti duri hewan landak, dan itu membuat dirinya tewas dalam sekejap. Kirya Keiji yang syok melihat rekannya meninggal di tempat, tak menyadari serangan laser beam yang dilontarkan oleh Mimik yang membunuh rekannya, dan itu membuat dirinya juga menjadi korban selanjutnya. Bukannya berakhir, Kirya Keiji secara mengejutkan terbangun di tempat tidurnya yang ada di barak, dan dia menjadi linglung karena melihat situasi yang dia alami saat ini, sama seperti dengan kemarin. Sebelum dikirim berperang di Tokyo, sesuai analisanya yang terburu-buru, dia menyimpulkan kalau dirinya sudah pernah mati juga sebelumnya dalam mimpi. Tidak, itu bukan mimpi, melainkan kenyataan, yang artinya dia sudah mati sebanyak 2 kali. Tak mau dirinya berakhir seperti yang terakhir kali, Kirya Keiji berusaha melarikan diri dari kamp pelatihan, dan dia berhasil sampai di luar dengan melewati pengamanan yang tidak begitu ketat. Sebelum sampai ke pemukiman warga, Kirya Keiji bertemu Pak Tua dan gadis kecil di jalanan, yang membuat dirinya sedikit rileks karena sudah menjauh dari kamp pelatihan. Tiba-tiba kepala Pak Tua melayang seperti ditebas sesuatu yang bergerak sangat cepat. Dilanjutkan kepala gadis kecil yang meledak akibat disambar sinar laser. Sosok yang mengakibatkan semua ini terjadi tak lain adalah Mimik yang keluar dari pantai
Kirya Keiji yang sedari awal terdiam karena menyaksikan proses pembunuhan yang begitu cepat, seketika berbalik ketakutan dan berusaha melarikan diri dari sana. Namun, itu tak diizinkan oleh Mimik yang sudah menembakkan sinar laser ke kakinya dan dilanjutkan ke bagian dada, serta secara brutal menembakkan terus-menerus sinar lasernya pada tubuh Kirya Keiji yang sudah tak berdaya. Lagi dan lagi, Kirya Keiji mati. Tak lama kemudian dirinya membuka mata dan menemukan kalau dirinya sudah kembali ke tempat tidurnya yang ada di barak. Melihat rekannya Yonabaru Jin yang masih sama seperti sebelumnya, Kirya Keiji meminta tolong untuk dipinjamkan pistol. Begitu pistol sudah diberikan, tanpa menunggu, Kirya Keiji memasukkan moncong pistol tersebut ke dalam mulutnya dan menarik pelatuk tanpa berpikir panjang. Kepalanya pun meledak dan itu membunuh dirinya dalam sekejap. Kelopak mata kembali dibuka dan seperti yang dia pikirkan, dirinya telah kembali terbangun di tempat tidurnya semula. Tatapan Kirya Keiji yang awalnya selalu bersinar cerah, kini redup dan gelap penuh keputusasaan. Adalah hal yang wajar karena dirinya sudah melalui 4 kali kematian dan rasa sakit yang diterimanya semuanya nyata. Tak tahu harus menjelaskan bagaimana, tapi yang pasti setiap kali Kirya Keiji mati, dirinya akan kembali di tempat yang sama dengan membawa ingatan sebelumnya. Dia pun memutuskan untuk menulis angka 5 di punggung telapak tangannya, yang berarti kehidupan kelimanya. Di lapangan, pasukan Jepang menjalani latihan dasar, menahan beban tubuh mereka sendiri dalam keadaan push up selama 3 jam. Kirya Keiji yang juga merupakan bagian dari pasukan Jepang tak berhenti memikirkan bagaimana cara dirinya untuk tetap hidup dalam peperangan melawan Mimik. Di seberang barisan, pasukan Amerika Serikat datang sebagai penonton yang memperhatikan keunjuk gigihan pasukan Jepang. Sosok yang menjadi perbincangan di sekitar Kirya Keiji adalah Rita Vrataski yang diragukan kemampuan tempurnya karena berpenampilan layaknya gadis imut yang tak memiliki kekuatan otot. Hal tersebut ditepis oleh Kirya Keiji karena dirinya pernah melihat langsung gaya bertarung Rita Vrataski di kematian pertamanya. Di saat itu Kirya Keiji terluka parah dan berjalan tertati-tati di medan perang. Dari arah belakang, Mimik muncul dari dalam tanah dan menembakkan duri menuju mangsanya yang lengah. Seorang prajurit secara mengejutkan menginjak kepala Kirya Keiji sebagai tumpuan dan melayangkan kapaknya yang berukuran besar menghantam Mimik hingga hancur berkeping-keping. Prajurit gesit itu tak lain adalah Rita Vrataski yang melihat prajurit di sampingnya dengan tatapan bela sungkawa karena luka yang diderita menunjukkan akhir dari kehidupan. Mengetahui bahwa dirinya sudah tak tertolong lagi, Kirya Keiji yang menyaksikan kemunculan Mimik terus-menerus dan kekuatan Rita Vrataski yang membantai mereka, menjadikan Kirya Keiji berniat setidaknya membawa satu Mimik bersama kematiannya. Bermodalkan semangat dan tenaga yang tersisa, Kirya Keiji menerjang Mimik yang memiliki sisik bertanduk di punggung, dan dia berhasil menghujamkan senjatanya, walaupun dirinya juga terkena tembakan laser yang dimuntahkan oleh Mimik. Itulah kisah kematian pertamanya, dan pengalaman menyaksikan langsung kekuatan Rita Vrataski. Kini sosok wanita itu berbalik pergi bersama pasukannya, menjauh dari barisan pasukan Jepang yang sedang berlatih. Hal ini membuat Kirya Keiji terkejut. Pasalnya, di kejadian sebelumnya, Rita Vrataski ikut berpartisipasi dalam pelatihan pasukan Jepang, sedangkan ini tidak. Ini menunjukkan terjadinya perubahan kejadian dengan keadaan kehidupan sebelumnya. Dan itu membuat sebuah harapan bahwa Kirya Keiji bisa menghindari kematian dan bertahan hidup di medan peperangan. Selesai berlatih selama 3 jam, Kirya Keiji menemui Sersan Bartolome Farrell dan memohon untuk mengikuti pelatihan tambahan. Hal ini dilakukan Kirya Keiji karena Sersan Bartolome Farrell merupakan senior veteran militer yang paling lama bertahan di medan perang. Untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat dan berpengalaman, salah satu jalannya adalah mengikuti latihan bersama dengan orang yang lebih kuat dan berpengalaman. Kirya Keiji menyadari hal ini dan dia mulai bisa melihat bagaimana cara dirinya untuk tetap bertahan hidup melawan Mimik, walaupun harus mati berkali-kali. Waktu pun berlalu. Setelah beberapa kali latihan dan kematian yang terus berulang,
Kiria Keiji mulai paham akan peraturan-peraturan yang tak bisa dia hindari, yaitu Peraturan 1. Setelah mati, kembali ke pagi hari sebelum penyebaran. Peraturan 2. Dalam situasi apapun, bagaimana cara matinya, Peraturan 1 selalu berlaku. Peraturan 3. Tak ada cara keluar dari putaran ini. Peraturan 4. Ingatan tidak akan hilang. Peraturan 5. Kejadian yang terjadi tidak akan selalu sama dengan kejadian sebelumnya. Melalui kematian yang terus terjadi dan pelatihan yang terus diulang, Kiria Keiji berhasil terbiasa bergerak leluasa menggunakan baju armor dalam medan perang. Berikutnya dia mengasah kemampuan menyerangnya menggunakan senjata, dimulai dari senapan mesin 20 mm yang tak memberikan efek berarti pada mimik. Ada juga roket dan granat yang terlalu beresiko penggunaannya. Dan yang terakhir, pisau kemudi yang terbuat dari karbit tungsten merupakan senjata paling mematikan untuk mimik. Untuk menggunakan senjata ini, Kiria Keiji harus mendekati mimik dan menusuknya dari jarak dekat. Sayang, beberapa kali percobaan dia mengalami kematian, hingga pada percobaan kehidupan yang ke-21, dirinya berhasil membunuh mimik tanpa mendapatkan serangan balasan. Tanpa dia sadari, dirinya sudah membunuh mimik lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 5, dan angka itu terus meningkat. Walaupun begitu, dirinya tetap mati di medan perang karena kurangnya senjata yang memadai. Di kehidupannya yang ke-47, Kiria Keiji mengendap-endap masuk ke ruang bengkel persenjataan Amerika Serikat, dan itu berhasil dia lakukan. Setelah beberapa kali percobaan di kehidupan sebelumnya, orang yang ingin dia temui adalah seorang mekanik yang merawat peralatan tempur Rita Frataski yang bernama Shasta Riley, merupakan seorang jenius dan sangat tergila-gila pada pekerjaan mekanik. Pada wanita inilah Kiria Keiji meminta bantuan untuk dibuatkan senjata kapak yang mirip dengan Rita Frataski. Menggunakan sogokan chip memori eksternal milik unit, Kiria Keiji berhasil membuat kesepakatan dengan Shasta Riley. Proses pembuatan senjata pun dimulai. Menggunakan teknologi mutakhir yang sudah maju, senjata buatan Shasta Riley tak memakan waktu yang lama, dan itu berhasil dibuat dalam sekali percobaan. Kini kapak yang sama seperti milik Rita Frataski dengan berat 200 kg menjadi milik Kiria Keiji. Dirinya pun lebih siap untuk bertempur di medan peperangan. Sayangnya, kurangnya penguasaan senjata baru membuat Kiria Keiji kewalahan dan tak sanggup mengendalikan kapak berat yang ada di tangannya. Dirinya menemui kematian dan terus mengalami kematian, hingga sebuah jadwal aktivitas sudah terekam jelas di otaknya, yaitu pukul 6 pagi bangun setelah mati, mengabaikan Yona baru. Pukul 6:10 mencuri custom chip dari gudang senjata. Pukul 6:30 makan pagi. Pukul 7:30 berlatih sambil mengingat pengulangan terakhir. Pukul 9 pagi berlatih dalam hayalan sambil selama latihan push up. Pukul 10:30 menyuruh Shasta membuatkan kapak tempur, dan seterusnya dan seterusnya. Hari-hari kematian terus berlangsung, dan ini sudah menjadi kehidupan yang ke-80. Kiria Keiji yang sedang memakan masakan kantin yang dibuat oleh koki cantik, pujaan hati para pasukan di sana yang bernama Rachel Kisaragi. Walaupun makanan buatannya setara dengan hotel bintang 3, tapi itu akan membuat siapapun menjadi muak setelah memakannya sebanyak 80 hari berturut-turut, dan itu yang dirasakan Kiria Keiji. Seorang prajurit berbadan kekar tiba-tiba menarik Kiria Keiji dari kursi makannya dan berteriak kehilangan nafsu makan hanya karena melihat tampang murung dari pria di hadapannya. Bercermin dari mangkuk makanannya yang tumpah, Kiria Keiji mengerti maksud pria kekar tersebut. Karena terlalu santai dan tak mau menanggapi lebih jauh, Kiria Keiji membuat pria kekar marah dan mulai menyerang dengan melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arahnya. Setiap serangan yang dilontarkan mampu dihindari Kiria Keiji dengan mudah, dan itu diperhatikan oleh Rita Frataski yang juga sedang makan di sana. Karena sudah terbiasa dengan peperangan melawan mimik, Kiria Keiji mampu memprediksi pergerakan pria kekar, dan beberapa kali celah serangan balik yang bisa membunuh pria kekar dalam sekejap terbuka. Tapi itu tidak dimanfaatkan oleh Kiria Keiji. Dia tidak mau menang dan mendapatkan banyak perhatian dari setiap orang.
sehingga dengan sengaja Kiria Keiji menerima satu pukulan hanya untuk mengakhiri pergolakan yang sia-sia ini. Pertarungan pun selesai. Bagi rekan-rekan Kiria Keiji, dirinya kalah dalam satu pukulan telak. Berbeda dengan Rita Vrataski yang menonton, dia punya pendapatnya sendiri. Begitu Kiria Keiji siuman, koki Rachel Kisaragi adalah orang yang menjaga dirinya di sana. Rachel Kisaragi mengakui bahwa tampang Kiria Keiji bagaikan orang yang melihat rekan seperjuangannya mati dalam peperangan. Itu juga tidak salah, karena di putaran kehidupan sebelumnya, Kiria Keiji melihat kematian Sersan Bartolome Farrell yang sempat mencoba melindunginya. Oleh sebab itu, segera Kiria Keiji menemui Sersan Bartolome Farrell dan meminta izin untuk berlatih bersama-sama. Putaran kehidupan terus berlanjut. Lagi dan lagi, Kiria Keiji mengalami pengalaman pertempuran tanpa henti. Dari 45 menit bertahan di medan peperangan menjadi 57 menit, kemudian menjadi 61 menit, dan jumlah waktu itu terus bertambah. Pada akhirnya, putaran kehidupan ke-158 membuat Kiria Keiji menjadi mesin pembunuh mimik dengan darah sebagai pengganti minyaknya. Melihat betapa piawai dan gesitnya Kiria Keiji membantai para mimik di depan pasukannya sendiri, membuat Sersan Bartolome Farrell memerintahkan unitnya untuk melindungi sekaligus menjadikan Kiria Keiji sebagai pusat formasi dan tak mengganggu pergerakannya. Walaupun demikian, pergerakan Kiria Keiji tak bisa tertahankan, dan itu membuat jaraknya semakin di depan, menghancurkan mimik yang tak ada habisnya. Di momen itulah, Kiria Keiji menemukan mimik yang memiliki sisik bertanduk, yang dia bunuh di awal putaran kehidupannya. Berniat membunuh kembali mimik tersebut, sebuah suara wanita terdengar dari alat komunikasi yang tertanam di helm. Itu adalah Rita Vrataski, yang berada tak jauh dari lokasi Kiria Keiji berada. Kalimat yang mengejutkan keluar dari mulut wanita imut dan perkasa tersebut, yang bertanya, berapa putaran kehidupan yang dibuat Kiria Keiji untuk membuat semua ini? Hal ini menunjukkan kalau Rita Vrataski mengetahui tentang putaran kehidupan yang dialami oleh Kiria Keiji. Rita Vrataski, atau begitulah namanya saat dewasa nanti disebut. Awalnya dia tinggal di negara bagian Illinois, kota kecil dengan jumlah populasi sekitar 4.000 orang. Hidupnya yang aman dan damai seketika berantakan akibat serbuan mimik yang menyerang kampung halamannya. Dalam insiden ini, Rita Vrataski kehilangan kedua orang tuanya, bersama dengan tempat tinggalnya yang nyaman. Untuk membalaskan dendam, gadis sebatang kara itu mencuri paspor pengungsi yang tinggal di sampingnya, untuk menjadi 3 tahun lebih tua dan bergabung bersama Satuan Pasukan Pertahanan Dunia. Setengah tahun pun berlalu. Kini Rita Vrataski sudah menjadi salah satu anggota pasukan elit yang mampu 1 lawan 1 dengan mimik. Tanpa diduga, dirinya bertemu dengan mimik yang unik, memiliki tanduk sebagai antena. Begitu Rita Vrataski membunuh mimik itu, dirinya dikejutkan dengan keberadaannya yang kembali pada 30 jam yang lalu. Awalnya dia ragu, tapi semakin dia mencoba membunuh mimik bertanduk antena atau mati di medan perang, dirinya terus kembali dan terus kembali. Dia mulai sadar kalau dirinya sedang melakukan putaran waktu. Anehnya, jumlah mimik yang menjaga mimik bertanduk antena semakin banyak dan ketat, menjadikan Rita Vrataski menyadari rahasia dari para mimik, yaitu mereka juga bisa kembali ke 30 jam yang lalu, sama halnya dengan Rita Vrataski. Untuk mengumpulkan data pertarungan, para mimik menggunakan putaran waktu agar bisa melenyapkan umat manusia. Sayangnya, peperangan yang selalu dimenangkan oleh mimik tiba-tiba macet karena seorang manusia yang berhasil masuk dan berbaur bersama sistem mereka. Di putaran kehidupan ke-211, Rita Vrataski menemukan cara untuk menghentikan putaran waktu, yaitu dengan menghancurkan antena mimik bertanduk, kemudian membantai semua mimik yang ada di sekitar, dan yang terakhir menghancurkan mimik bertanduk antena itu sendiri. Cara itu berhasil dan membuat hari itu berjalan selayaknya pada hari-hari sebelumnya, serta Rita Vrataski keluar dari putaran yang selalu mengikatnya. Itulah awal kemenangan umat manusia, dan itu terus berlanjut bersama Rita Vrataski sebagai ujung tombak, serta penggerak menuju kedamaian.
3 tahun berlalu, Rita Vrataski yang sudah menyelamatkan banyak tempat di berbagai negara, kini mendatangi Jepang. Saat dirinya sedang menonton latihan pasukan Jepang, tatapan yang tak biasa dirasakan Rita Vrataski dari seorang prajurit di sana. Sorot mata yang gelap, seakan-akan pernah melintasi kejamnya neraka dan berhasil kembali lagi. Mengikuti keingintahuannya, Rita Vrataski meminta izin pada komandan Jepang untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Mengambil posisi push up di samping prajurit tersebut, Rita Vrataski menanyakan alasan kenapa dirinya ditatap sedingin itu. Kiriya Keiji memberikan jawaban yang membuat mereka sepakat untuk berbicara empat mata setelah pelatihan selesai. Rita Vrataski yang sudah menunggu akhirnya berhadapan dengan pria yang membuatnya penasaran. Kiriya Keiji menyampaikan sesuatu yang mengejutkan, yang menunjukkan bahwa dirinya sama seperti Rita Vrataski. Air mata Ratu Perang bercucuran karena bertemu dengan orang lain yang memiliki takdir sama seperti dirinya. Hari selanjutnya tiba. Kiriya Keiji bersama Rita Vrataski bertemu di satu titik di medan perang dan menjalankan rencana menghentikan putaran waktu. Sesuai dengan yang dialami oleh Rita Vrataski sebelumnya, para mimik mulai berkumpul dan menghalangi jalan yang akan dilalui. Tapi itu tak bisa menghentikan dua prajurit yang sudah mengalami ratusan kali kematian. Pada akhirnya, jalan terbuka dan Kiriya Keiji menemukan mimik bertanduk antena, sedangkan Rita Vrataski menangani para mimik yang ada di sekitar. Begitu tanduk antena mimik dihancurkan dan para mimik yang ada di sekitar selesai dibereskan, Kiriya Keiji memberikan serangan terakhir pada mimik bertanduk patah sebagai penutup, dengan teriakan kemenangan bahwa semua ini telah berakhir. Detik berikutnya, Kiriya Keiji terbangun di tempat yang sama, seperti pada putaran waktu sebelumnya. Ini menunjukkan cara yang selalu dilakukan oleh Rita Vrataski pada perang-perang sebelumnya tidaklah berhasil. Angka 160 kini terukir di punggung tangan Kiriya Keiji yang bertanya-tanya akan kesalahan apa yang sebenarnya terjadi. Pertemuan kembali terjadi seperti putaran sebelumnya. Rita Vrataski meneteskan air mata karena bertemu orang yang merasakan penderitaan sama seperti dirinya. Keduanya pergi ke tepi pantai dan berbicara sekilas tentang diri mereka masing-masing. Begitu masuk dalam pembahasan karena putaran waktu masih terulang, Rita Vrataski menyadari sesuatu dan menyimpan jawabannya untuk sementara ini. Keduanya menghabiskan waktu seharian, dimulai dari makan siang bersama, sampai larut malam berbincang-bincang berbagi pengalaman yang mereka punya. Tanpa terasa, Kiriya Keiji tertidur dan menemukan dirinya terbangun di ruangan Rita Vrataski. Di ruangan itu, Rita Vrataski sedang mengekstrak biji kopi, menjadi minuman yang akan menghangatkan pagi mereka. Saat keduanya sedang menyeduh kopi, serangan dadakan datang dan itu sama sekali tak disadari oleh siapapun. Dari arah pantai, para mimik berdatangan keluar dari dalam air dan menyerbu kamp pelatihan yang belum siap untuk bertahan. Kiriya Keiji dan Rita Vrataski bergegas menuju lapangan pemeliharaan peralatan dan secepatnya mengenakan baju tempur mereka untuk bertarung habis-habisan. Sersan Bartolome Farrell dan yang lainnya mulai terdesak akibat serangan mimik yang tak ada jedanya. Dua prajurit secara mengesankan tiba-tiba datang dan menghancurkan para mimik dengan ayunan kapak mereka. Itu adalah Rita Vrataski dan Kiriya Keiji yang mampu memberikan harapan dan peningkatan moral untuk yang lainnya. Hanya dalam waktu 2 jam, situasi mulai terkendali. Walaupun perang terus berkecamuk, Rita Vrataski dan Kiriya Keiji sekali lagi menjalankan rencananya untuk menghentikan putaran waktu. Walaupun sebelumnya gagal, Kiriya Keiji yakin Rita Vrataski pasti punya solusinya. Begitu tanduk antena mimik dihancurkan, aura membunuh yang kuat dirasakan Kiriya Keiji dari arah belakang. Dan itu adalah Rita Vrataski yang menendang Kiriya Keiji tanpa ragu sedikit pun. Alasan dibalik semua itu dilakukan tak lain karena putaran akan terus berlanjut jika keduanya tetap hidup. Rita Vrataski menjelaskan kegagalan sebelumnya yang dilakukan Kiriya Keiji itu akan berulang kembali dan terus kembali. Jalan satu-satunya adalah mereka harus saling membunuh.
sebelum menghancurkan Mimik bertanduk patah. Kiria Keiji yang terus diserang oleh Rita Vrataski hanya bisa bertahan dan coba meyakinkan Rita Vrataski kalau pasti ada cara lain. Namun, sebagai orang yang lebih paham akan sistem putaran waktu, Rita Vrataski tak mau mendengarkan dan terus melayangkan serangan. Alhasil, helm Kiria Keiji terkena serangan kapak, dan itu membuatnya tak punya jalan lain selain melakukan serangan balik. Walaupun pertarungan ini terasa berat untuk dilakukan, Kiria Keiji dan Rita Vrataski benar-benar beradu kekuatan, sampai salah satunya akan mati. Layaknya pertarungan antar samurai, keduanya memberikan pukulan terakhir dengan saling menyambar dan muncul di kedua sisi lawan masing-masing. Karena banyaknya pelatihan dan selalu melihat Rita Vrataski bergerak dalam perang, membuat Kiria Keiji menjadi lebih unggul, sebab mengetahui kelemahan lawannya. Pertarungan itu pun berakhir dengan hancurnya baju perang Rita Vrataski akibat serangan telak yang diterimanya. Sebelum ajal menjemput, Rita Vrataski mengucapkan permintaan terakhirnya agar Kiria Keiji mau tetap maju dalam peperangan melawan Mimik, menggantikan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu matahari akan terbenam, wanita yang dikenal sebagai Ratu Perang menghembuskan napas terakhirnya. Kiria Keiji juga berhasil menghentikan putaran waktu setelah menghancurkan Mimik bertanduk patah. Hari itu pun berlanjut, layaknya hari-hari yang seharusnya. Kiria Keiji sekarang mendapatkan medali penghargaan yang sebelumnya hanya Rita Vrataski yang memperolehnya. Selain itu, dia juga dipindah tugaskan ke pasukan khusus Amerika Serikat. Baju tempurnya sendiri bahkan ditulis oleh para pasukan yang iseng dengan sebutan Killer Jets, yang artinya sangkar pembunuh. Untuk mengenang wanita yang memberinya banyak pelajaran tempur, Kiria Keiji masuk ke ruangan Rita Vrataski dan meminum kopi yang masih tersisa di sana. Pesan terakhir yang diucapkan Rita Vrataski terukir jelas di hatinya, dan Kiria Keiji berjanji akan membawa umat manusia menuju kemenangan melawan Mimik.